Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya bisa terlihat? Oke, materi kita ya, ini terkait dari sisi norma, standar, prosedur, kriteria kelistrikan ya, terkait dari sisi keselamatan kesehatan kerjanya. Di mana tentu dari sisi regulasi, peraturan ya. Nah, kita juga ada beberapa dari sisi peraturan regulasi kelistrikan ketiga ya, di mana setiap kita ada tempat di mana listrik dibangkitkan dan ditransmisikan, kemudian dibagikan, disalurkan, dan digunakan. Ini merupakan dasar hukum dari kelistrikan K3 ya. Ada undang-undangnya juga bagaimana keselamatan kerja diciptakan untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ya. Tentu peraturan standarnya itu ada di PUIL ya, Peraturan Umum Instalasi Listrik ya, PUIL Peraturan Umum Instalasi Listrik yang saat ini sudah ada yang terbaru 2011 ya. Ini ada beberapa perkembangan standarisasi kelistrikan ya dari tahun 38, 4, 77, 87, 2000 sampai ke 2011 di mana tujuannya adalah bagaimana untuk mencegah timbulnya bahaya akibat dari listrik ya. Kemudian bagaimana kita memproteksi bahaya dari sentuhan tidak langsung dan ada sentuhan yang secara langsung ya. Tidak langsung itu ada dari sisi sistem TT, sistem IT, sistem PN ya. Nah, di mana sistem TT di sini ya, bila terjadi kegagalan dari sisi isolasi, maka tegangan supply-nya itu akan terputus karena ada alat proteksi yang bekerja secara otomatis. Kemudian dari sisi sistem IT-nya, nah apabila terjadi dari sisi arus bocor ya atau hubung singkat, arusnya itu akan tersalur ke bumi melalui pengantar pengaman ya. Kemudian bagaimana antara netral pengaman digabung ya untuk sistem TN. Nah, ini bagaimana kita mengendalikan bahaya sentuh tidak langsung ya dari sisi grounding ya. Nah, peralatan listrik yang terhubung dengan sirkuit groundingnya tentu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Yang tidak sempurna bisa mengakibatkan ataupun menimbulkan arus kejut pada kita. Pengendaliannya tentu kita dapat menggunakan GFC ya, Ground Fault Circuit Interrupter ya. Itu gambarnya, kan kemudian ada beberapa program yang mencakup ya. Nah, selanjutnya bahaya daripada listrik ya, kita tentu harus ingat harus tegangan, kemudian arus dan tegangan listrik itu tidak kelihatan, tidak berbunyi, kemudian tidak berbau, tapi dapat kita rasakan dan juga dapat menyebabkan kematian dari sisi bahaya listrik ya. Dari arus kejut, efek medan listrik, kemudian efek termal dari sisi suhu berlebihan,
Nah, ini ada beberapa kebakaran pada peralatan listrik, ada kebakaran dari sisi kelas C, kemudian ada beberapa yang harus kita perhatikan. Dampak daripada arus kejut listrik ya bagi manusia ini tentu dapat menimbulkan cedera bagi tubuh kita ya. Ini ada beberapa contoh ya, ini terkena arus kejut jadi terbakar. Nah, kemudian ada sentuhan dari sisi langsung, tidak langsung. Nah, sentuhan langsung, bahaya sentuhannya ini pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan, kalau tidak langsung, yang secara normal dia tidak memiliki bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi ya. Ini ada beberapa efek daripada kita kalau terkena sengatan listrik ya. Ini bisa nanti kalian baca kembali. Nah, ini ada beberapa sampel kabel. Ya, tentu ini sudah tidak berstandar lagi ya, standar kabelnya. Kemudian ada juga ini saya sampaikan beberapa gambarnya. Nah, ini gambar dari sisi bahaya listrik. Nah, tentu apakah sambungan kabel ini sudah sesuai dengan standar kita proses nyambung dengan melihat seperti itu. Nah, seperti ini juga ya, ini kabel di luar dengan tidak tertutup. Nah, ini tentu di luar dari standar ataupun peraturan umum instalasi listrik. Nah, ini ada beberapa contoh juga. Ini juga ada beberapa contoh penyambungan. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada?